Bab Enggak, 981. Apakah Sop Hong dibawa pergi? Tandai. Sop Hong membuka mata dan memberi perintah. Sesaat kemudian, layar virtual muncul, angka 29 bersinar. Apa isi paket bulanan kali ini? Dia berpikir, lalu menutup layar, tinggal 1 hari lagi genap sebulan, hadiah bulanan selalu dinanti. Dia menoleh, gadis itu masih tertidur, yang lain juga tenang. Dia menguap dan meregangkan tubuh. Air tinggal sedikit, cukup untuk kumur. Dia bergumam. Dia menuang setengah cangkir untuk berkumur, sisanya disimpan untuk sarapan dan perjalanan. Klak-klak. Dia berkumur lalu meludah, kemudian mulai menyiapkan sarapan, hati-hati agar tidak berisik. Sop Hong. Gadis itu bergerak, meraih, lalu bangun. Di sini? Dia menjawab cepat. Van Han menghela napas lega, menggaruk rambut kusut, wajah penuh kantuk. Dia berkata, tidurlah lagi, sarapan masih dimasak. Tidak, aku perlu ke toilet. Dia menyisir rambut ke belakang. Aku antar. Dia melihat panci, air masih tenang. Ke sana. Dia berdiri, membiarkan drone melayang, lalu membawanya ke hutan. Di mana Sop Hong dan Van Han? Seseorang mengucek mata. Apakah mereka ditangkap kanibal? Han Hungok khawatir, mata memerah. Ngok, ada apa? Ngotin Nguyen bangun, hati-hati menyingkirkan rambut emas Tei Enam Din. Mereka hilang, mungkin tertangkap, mari selamatkan. Ngo tercengang. Takut? Han melambaikan tangan. Berhentilah. Ngo tersenyum kaku, dari mana datang kanibal? Serius, saat bangun mereka hilang, pasti tertangkap. Siapa yang tertangkap? Lin Luo dan yang lain bangun. Sop Hong dan Van Han, aku curiga kanibal. Semua saling menatap bingung, mengira belum sadar. Kau demam? Liu Yemong menyentuh dahinya. Hah? Mengapa aku? Dia bertanya. Komentar online meledak. Haha, lucu. Banyak tanda tanya. Kanibal bawa Sop Hong, pasti bosan hidup. Haha, polos tapi manis. Sekarang ada emoji? Mengejutkan, berkata begitu saat bangun. Mungkin hanya mencari kayu. Liu Yetu menenangkan. Benarkah? Han bertanya. Ya, mungkin melakukan hal buruk. Ngo berkata misterius. Hal buruk? Han penuh tanya. Sopir tua, contoh buruk. Lin Luo tersipu sambil tertawa. Apa sopir tua? Han bingung. Kau masih muda, lupakan. Han Tan Ngok batuk, langsung mengerti. Aku tidak kecil. Dia manyun, lalu menghela napas. Semua bangun. Sop Hong dan Van Han kembali. Ke toilet, kenapa? Dia melihat tatapan aneh. Ya, kemana lagi? Dia menyipit. Tidak ada. Han menunduk merah. Hihi, ngok pikir kalian. Lin Luo langsung dibungkam. Kakak, jangan bilang. Han merah padam sampai telinga. Pikir kalian ditangkap kanibal. Ngo tertawa. Van Han terkejut, lalu tertawa. Imajinasi liar. Sop Hong tersenyum pahit. Aku hanya khawatir. Han menutup wajah. Sudah kubilang tidak apa. Ngo menggoda, membuatnya tertawa malu. Geli. Han menghindar, wajah merah, bergumam, Nguyen juga salah, dia bilang kalian lakukan hal buruk. Tidak. Van Han buru-buru menyangkal. Hal buruk apa? Sop Hong mengernyit pada Ngo. Tidak ada, aku cuci muka. Ngo tertawa canggung dan lari. Aku juga. Han lari. Imajinasi besar. Sop Hong menghela napas. Benar. Liu Yemong menatap mereka, termenung. Bab 982,
berbunyi. Di sini adalah hilir. Wajah beruang hitam muram. Kemarin dia dan Tran Chi Hai mengikuti sungai kecil ke hulu. Berjalan lebih dari 4 jam lalu menyerah. Saat itu keadaannya begini. Tran Chi Hai duduk di tepi sungai kecil terengah-engah dan berkata, "Beruang hitam, aku merasa kita salah arah." "Tidak." Beruang hitam meliriknya, berkata tegas. "Benar, dengarkan aku, pasti salah." Tran Chi Hai tidak mau dengar penjelasan, walau beruang hitam juga tidak menjelaskan. Dia menelan ludah lalu melanjutkan, "Kita berjalan 4 atau 5 jam, kenapa masih belum menemukan rumah kayu?" Beruang hitam melirik lagi, dengan kecepatan kura-kura itu 4 atau 5 jam tidak jauh. Jadi aku rasa arahnya salah. Tran Chi Hai menegaskan. "Aku rasa tidak." Beruang hitam mengernyit. "Aku tidak mau apa yang kau rasa, aku mau apa yang aku rasa, dengarkan aku." Tran Chi Hai melambaikan tangan. "Baiklah." Rahang beruang hitam menegang lalu rileks. Istirahat sebentar, lalu kembali ke hilir. Tran Chi Hai meneguk air sungai, minum, lalu bergumam, "Kau pasti salah ingat, sudah berhari-hari. Masih ingat kata saudara Zhao itu?" "Aku ingat jelas." Jawab beruang hitam berat. Tran Chi Hai terkejut, lalu manyun, "Salah ingat, pasti salah." Rahang beruang hitam tegang lagi, dia menghela napas, memutuskan tidak berdebat. Maka mereka istirahat lalu balik ke hilir. Hingga keesokan hari setelah sarapan, masih belum menemukan rumah kayu. "Tidak mungkin, apa aku salah?" Tran Chi Hai marah, menendang batu ke air. "Ya?" kata beruang hitam tenang. "Tidak mungkin, aku tidak percaya." Tran Chi Hai menatapnya mengernyit, perlahan menggeleng. Beruang hitam diam, memutuskan tidak bahas, dia hanya disewa untuk melindungi. "Pasti di hilir, aku tidak percaya, kita lanjut maju." Tran Chi Hai keras kepala. "Baiklah." Beruang hitam menghela napas dan mengikuti. Di ruang siaran langsung, penonton membanjiri komentar. "Aku sangat emosi, ingin menerobos layar dan memukulnya, terlalu bodoh. Terus maju nanti sampai laut." Waktu berlalu, matahari makin tinggi, sekarang tengah hari. Tidak kuat, istirahat lagi. Tran Chi Hai jatuh terduduk, merendam kaki di sungai. Beruang hitam tak berdaya, baru berjalan 1 jam, kenapa istirahat lagi? Dia melihat kakinya, mengernyit, akan kram. "Tidak apa, cuma rendam sebentar." Tran Chi Hai meremehkan, mengusap betis kurusnya. "Masih ada air?" tanya Tran Chi Hai. "Aku akan rebus." Beruang hitam isi panci besi dengan air, lalu pergi ambil kayu. Dia bergumam, 2 hari ini tidak makan aneh, kenapa sakit perut? Huhuhu. Tran Chi Hai bernapas dalam, coba redakan sakit, agak manjur tapi tidak banyak, sakit makin parah. Bruk. Tran Chi Hai jatuh, gigi terkatup, tubuh meringkuk. Kenapa beruang hitam belum kembali? Dia mengerang. Huhuhu. Dia bernapas lagi, berpikir, aku akan mati begini? Terlalu menyedihkan dan memalukan. Bruk. Tidak tahu, tiba-tiba sakit perut. Tran Chi Hai langsung lega, seperti lihat penyelamat. Sakit perut? Beruang hitam mengernyit, lalu berkata, pasti karena minum air mentah. Aku tidak minum banyak. Gumam Tran Chi Hai. Tidak banyak? Beruang hitam menyeringai, kemarin dan hari ini, siapa yang langsung minum air sungai saat haus? Tran Chi Hai pucat, berteriak, jangan omong kosong, cepat pikir cara, kakiku masih kram. Beruang hitam menghela napas, melihat dia masih bisa teriak berarti tidak parah. Tapi dia kesal karena keras kepala, kalau dengar pasti tidak kram. Tahan sebentar. Kata beruang hitam serius, lalu pegang pergelangan kaki, meluruskan kaki, memijat perlahan otot. Ah, sakit. Tran Chi Hai menjerit. Beruang hitam tak peduli, selesai satu kaki lalu ganti kaki lain. Setelah itu dia bertanya, masih sakit? Ah, sakit. Tran Chi Hai berseru, lalu kaget sadar kakinya sudah tidak kram. Gruk-gruk.
Perutnya berbunyi, seperti katak menari disco. Krek-krek. Segera beruang hitam dengar suara aneh dengan bau busuk. Mulutnya berkedut, dia tahan napas, bawa panci dan kayu 10 meter ke hulu. Bau mereda. Dia menyalakan api, taruh panci. Setelah lebih 10 menit air mendidih, dia tambahkan beberapa herba untuk diare. Melelahkan sekali. Tranci Hai keluar dari semak, wajah kehijauan, lemas. Dia menoleh, lalu lemah bertanya, "Kenapa kau lari sejauh itu?" Tranci Hai menghela napas, memutuskan tidak berdebat, sebenarnya dia juga tidak kuat. Bab 983, Tinja Bayi. Hei Xiong mengadu panci besi berisi ramuan dengan tongkat kayu. Air jernih perlahan berubah hijau. Belum siap? Chen Zixi memegang perutnya, meski melampiaskan rasa sakit berkurang, belum sembuh. Dia tidak berani lagi minum air mentah, kram hebat membuatnya meragukan hidup. Belum. Jawab Hei Xiong parau, air mendidih tapi esensi ramuan belum keluar. Aiu. Chen Zixi mengerang lemah. Kelotak-kelotak. Wajahnya berubah, ia bangkit goyah dan lari ke semak. Pergi lebih jauh, kata Hei Xiong rendah. Kau? Chen Zixi sulit bernapas, tapi tetap bergerak ke hilir. Percikan. Hei Xiong mendengar, tanda dia tidak jauh. Ia mengerutkan dahi diam, ingin pergi tapi kewajiban berjaga. Jika majikan mati siapa membayar? Setelah lebih dari 10 menit, semak berguncang. Aiu, perutku robek. Chen Zixi kembali, wajahnya lebih buruk, mungkin semua makanan kemarin keluar. Di ruang obrolan, penonton berkomentar. Itu rasa licin. Tinja bayi? Hahaha, tinja bayi, lucu sekali. Netizen ini kejam, nilai 100. Tidak, aku tidak bisa pergi. Kaki Chen Zixi gemetar, tubuh lemah. Minum obat. Wajah Hei Xiong menggelap, ia menuang secangkir dari bambu dan memberikannya. Huhuhu. Chen Zixi meniup hingga dingin lalu minum 2 teguk, menghela napas, lebih baik sekarang. Hei Xiong diam, ia minum sendiri, tubuhnya berubah banyak, sup ramuan tetap baik. Kelotak-kelotak. Mata Hei Xiong berkedut, apakah jadi pengasuh? Ia menjawab pasrah, memasukkan sayur liar ke panci bersama ramuan. Chen Zixi melihat panci hijau, bosan, wajah gelap, daging, aku mau daging. Hei Xiong mengangguk. Sekarang tidak ada. Jawab Hei Xiong. Chen Zixi mengernyit, kapan ada? Tidak tahu. Jawab jujur, setengah bulan tanpa kelinci atau ayam hutan, di mana cari daging? Baik, permintaan kosong. Chen Zixi manyun, tak berharap. Tidak sakit? Tanya Hei Xiong. Jauh lebih baik. Chen Zixi menepuk perut, bibir rapat, hanya lapar. Segera. Hei Xiong mengangguk, sayur cepat matang. Sampai kapan hidup begini? Chen Zixi pahit, tanpa garam atau lemak. Hei Xiong, selalu diam, makin diam. Makan lalu cari lagi, aku tidak percaya kita tidak menemukan. Chen Zixi menggigit sumpit marah. Jika temukan kabin, pasti ada daging, entah mencuri atau merebut. Setelah lebih dari 10 menit, hanya sup hijau tersisa. Buang, rebus air bersih lalu berangkat. Perintah Chen Zixi. Hei Xiong patuh diam, mencuci panci lalu merebus air segar. Kelotak-kelotak. Ayo pergi. Chen Zixi berdiri, kaki gemetar tapi bisa jalan. Hei Xiong diam melihat lalu mengikuti ke hilir. Waktu berlalu lambat, mereka berjalan di sepanjang sungai. Aku rasa kita tidak salah, lihat. Liana dan gulma di sini terpotong. Mata redup Chen Zixi bersinar. Tapi kemarin di hulu sama. Hei Xiong tegang, angin panas bertiup membawa bau asin amis, bau laut. Ah, aku lihat laut. Chen Zixi berseru gembira. Di depannya laut biru, pasir dan karang. Cepat, jangan bengong. Ia mendesak dan berlari ke laut. Hei Xiong diam,
melihat laut artinya salah arah, kabin tidak di sini, tapi mungkin pantai ada kejutan. Ia menahan desah lalu mengikuti. Debur. Laut menghantam karang dan pasir, hari ini tenang, busa kecil. Luar biasa. Chen Zizi bersorak. Ia berlari di pantai, cepat menemukan rumput laut terseret ombak. Mata Hei Xiong bersinar, akhirnya makanan bisa membaik, vitamin dan mineral terpenuhi. Ia melirik lalu mengamati sekitar, mencari bahaya. Segera ia melihat lingkaran pasir, kayu dan daun palem membentuk tempat berlindung, arang di tengah. Ada orang di sini, kata Hei Xiong berat. Bab 984, Keindahan Liar. Ada seseorang di sini. Beruang hitam mengulang sekali lalu melangkah menuju tempat berlindung sementara. Di mana? Orang itu di mana? Tran Cihai wajahnya muram. Tidak terlihat, mungkin akan keluar. Beruang hitam menjawab, lalu berhenti di tempat berlindung, mengamati dengan hati-hati. Mungkin saja. Beruang hitam tiba-tiba berkata. Sudah kubilang, orang lain menyerah, jadi kita tinggal dulu. Tran Cihai tenang, bahkan sedikit puas, menepuk-nepuk kayu tempat berlindung. Mulut beruang hitam berkedut, semakin sadar akan ketidakmaluan Tran Cihai. Ia menoleh pada beruang hitam, malam ini kita tinggal di sini. Beruang hitam tampak acuh, bagaimanapun lebih baik daripada tidur di luar. Ayo, sebelum gelap, mari kita kumpulkan lebih banyak hasil laut. Semangat Tran Cihai membaik, terutama saat melihat kerang kecil di tangannya, senyumnya terangkat tinggi. Beruang hitam mengangguk, perutnya sudah lapar. Satu lagi potong rumput laut. Di sini ada kerang, cepat kemari. Ah, ini tiram, hebat, aku putuskan tidak pergi. Di sisi lain hutan, Sop Hong dan para gadis bergerak menuju perkemahan. Jalan ini tidak ada yang bagus. Liu Yemong menggigit sehelai rumput, berbicara sambil bergoyang. Tapi ada banyak herbal. Ngotin Nguyat melihat keranjang bambu di punggung Sop Hong, sudah penuh dengan herbal. Sepanjang jalan mereka berjalan dan beristirahat, sebagian besar menggali herbal, kadang menemukan tanaman aneh, Sop Hong menjelaskan, membuat Liu Ye tu puas. Aku ingin melihat sesuatu yang menarik. Liu Ye berkata polos, agak bosan. Seperti apa? Liu Ye tu memiringkan kepala pada adiknya. Seperti zombie gunung. Liu Ye menurunkan suara, lalu tiba-tiba membuat wajah hantu pada Han Hungok. Hehe, tidak mungkin. Liu Ye tertawa malu. Jangan bercanda, apa kau tidak lelah? Liu Ye tu mengetuk ringan dahi adiknya. Liu Ye bergumam, tidak lelah, sangat bersemangat. Sangat bersemangat, nanti aku ajari seni bela diri. Sop Hong tersenyum. Ampuni aku. Liu Ye merapatkan tangan memohon. Liu Ye tu menggeleng tersenyum pahit, kau tidak punya harapan. Sekarang juga baik. Liu Ye manyun, ibu bilang cukup cari pria baik. Yah, itu karena mata ibu buruk. Mengingat pria sampah itu, Liu Ye menggertakkan gigi. Apa kau bisa jamin matamu lebih baik? Liu Ye tu bertanya tenang. Tentu saja. Liu Ye yakin, menurunkan suara, Sop Hong tidak buruk. Ah! Liu Ye curiga. Kakak, apa kau juga suka Sop Hong? Tidak. Mata Liu Ye tu berkilat, ia menyangkal, kenapa kau pakai juga? Tidak ada, lupakan topik ini. Liu Ye tersenyum, rumput patah di mulutnya, rasa pahit menyebar. Liu Ye tu menatap dalam ke mata adiknya, memperingatkan, kendalikan dirimu. Baik, aku mengerti. Liu Ye tiba-tiba lesu. Sungguh? Liu Ye tu menghela napas. Puh. Liu Ye meludah pahit. Tidak ada, aku hanya menyuruhnya berlatih seni bela diri. Liu Ye tu menjawab santai. Sop Hong, kapan belajar bertarung dengan senjata? T6 Din bertanya pelan. Tidak perlu buru-buru, sekarang kau belum selesai dasar seni bela diri. Rakus akan rugi, prinsip ini kau tahu. Sop Hong berhenti dan menoleh. Mengerti. T6 Din agak kaget.
Perlahan saja, jangan terburu-buru, masih ada 2 bulan. Sop Hong menenangkan. T6 Din mengangguk, hatinya tenang. Bertarung dengan senjata terdengar menarik. Liu Yemong bergumam. Aku tahu, kau hanya penasaran. Sop Hong tersenyum. Tidak, aku benar-benar tertarik. Liu Yemong manyun. Itu terdengar familiar. Sop Hong tertawa. Maksudmu aku tidak bisa dipercaya? Liu Yemong melotot. Jangan memutar mata, lebih seperti wanita. Liu Yetu menegur. Kak, lihat pakaian dan gambarku sekarang, bagian mana yang seperti wanita? Liu Yemong mengacak rambut pendeknya, bertanya serius, katakan padaku. Aku menyerah. Melihat adiknya, Liu Yetu hanya merasa pusing. Ini disebut keindahan liar. Lam Lo menggoda. Jangan bercanda. Liu Yemong mengangkat tangan, lalu berkata, kulitku jauh lebih buruk, tampak seperti tua 10 tahun. Tidak separah itu. Fan Han tersenyum. Liu Yemong menghela, andai aku masih muda seperti kau. Beberapa hari lagi pergi ke laut, cari mutiara untuk masker. Sop Hong berkata hangat. Jangan, menyelam terus berbahaya. Mata Liu Yemong bersinar, tapi ia menggeleng. Tidak apa, aku hebat. Sop Hong percaya diri. Ya, semua tahu kau hebat. Liu Yemong berkedip mata besar. Yah, kata-kata itu terdengar aneh. Mulut Sop Hong berkedut. Bab 985, Hidangan Keberuntungan. Di dalam rumah kayu, Mao Chao bersandar di ambang jendela, ekornya menjuntai bergoyang. Ta. Si nakal di bawah jendela melompat, mencoba menangkap ekor Mao Chao, bermain riang seperti biasa. Now. Mao Chao menguap, mulut kecilnya terbuka. Ta. Si nakal terus melompat, tak pernah berhasil. Akhirnya pulang. Liu Yemong berseru gembira, mendorong gerbang besar, mengikuti Sop Hong dan rombongan, semua tiba sebelum malam. Mata Mao Chao bersinar, ia menarik ekor dan berdiri. Ta. Si nakal membuka pintu dengan cakarnya, berlari menyambut. Sudah kembali. Fan Han jongkok, mengelus kepalanya. Periksa dulu apakah ada yang hilang. Sop Hong menutup pintu. Ya, semuanya baik. Liu Yetu mengitari kabin, memeriksa halaman. Bagus. Sop Hong melihat sekeliling, tak ada tanda penyusup. Ta. Si nakal berlari mengelilingi Sop Hong, menggesekkan kepala ke celananya. Baik, pergilah main. Sop Hong memberinya daging asin. Ta. Si nakal berlari keluar, menggigiti daging di dekat kandang kelinci. Di dalam masih rapi, tidak ada yang hilang. Fan Han memeluk Mao Chao, berseru dari jendela. Baik. Para gadis menjawab, meletakkan keranjang, mulai sibuk. Masak sesuatu yang bergizi. Sop Hong melihat ramuan, sebagian besar untuk sup. Ia naik, gadis-gadis dan Liu Yemong sudah menyiapkan. Sop Hong, pindahkan tanaman kecil ini. Liu Yemong berkata. Baik. Sop Hong menaruh keranjang, membersihkan makanan Mao Chao. Makan apa malam ini? Fan Han melihat panci berisi air jernih. Sederhana saja, semua sudah berjalan seharian. Liu Yemong berkata lembut. Ya, tidak perlu rumit, sup mie iris, sudah lama. Fan Han mengangguk. Baik, lalu sup sayur liar dan tumis cabai dengan daging, cukup. Sop Hong, kemari bantu. Liu Yemong menatap penuh harap. Ya, senang. Sop Hong tersenyum. Begitu malas. Sop Hong menghela napas. Bukan malas, masakanmu lebih enak. Liu Yemong menjelaskan. Baiklah. Sop Hong tertawa, mengambil kendi tanah liat untuk ramuan dan jamur. Biar aku lakukan. Liu Yemong mengambilnya, cepat menambahkan ramuan. Sop Hong sedikit mengerutkan alis, senang dibantu,
Ia hanya perlu mengatur waktu nanti. Kakak Mong, cuci jamur baik-baik, juga untuk sup mie. Van Han mengingatkan. Baik. Liu Ye mau menjawab, menambah jamur lagi, bersenandung sambil turun. Mungkin karena malam ini Sopong yang masak. Van Han tersenyum. Sepertinya makan malam beruntung. Ngotin Nguyat menggoda. Haha, berlebihan. Sopong tertawa, ia jarang memasak, tapi dengan bantuan sistem, masakannya takkan buruk. Tidak berlebihan. Van Han berkata riang, mengambil tepung untuk mie. Perlu bantuan? Han Hungok bertanya. Kalau begitu aku urus Mau Chow. Han Hungok berkata malu, masuk toilet membawa sekop. Tak lama ia kembali, menutup hidung, hati-hati membuang kotoran. Perlu bantuan? Han Tan Ngok bertanya. Bawa air, lantai harus dibersihkan. Han Hungok berkata. Baik. Han Tan Ngok tersenyum, segera kembali membawa ember air. Aneh, tapi benar tidak sia-sia 800 jin. Han Tan Ngok berpikir, dulu berat, kini ringan. Aku juga merasa lebih kuat. Han Hungok menunjukkan lengannya. Jangan bercanda, tubuhmu kurus, mana ada otot. Han Tan Ngok tersenyum lembut. Baiklah. Han Hungok menyerah, memang tak ada otot, tapi kekuatannya nyata, sulit dijelaskan. Ia meletakkan sekop, mencuci lantai dengan air, menyikat dengan ranting. Selesai. Han Hungok puas, membuang tisu, udara lebih segar. Semua sudah dicuci. Liu Ye Mong kembali, meletakkan ramuan dan jamur di atas tungku. Terima kasih. Sop Hong berkata pelan. Tidak apa, sekarang giliran kalian. Liu Ye Mong melambaikan tangan, duduk. Baik. Sop Hong tersenyum, menambahkan ramuan dan bahan ke dalam kendi tanah liat. Bab 986, untuk apa sepeda? TATA. Beruang canggung melompat di bawah, memainkan ekor berbulu, dan dua anak kecil jadi dekat tanpa sadar. Enak sekali, sungguh lezat. Lin Luo meletakkan mangkuk tanah liat, masih menjilat bibir, semangkuk besar sup sayur liar menghangatkan perut, seluruh tubuh santai. Kakak Niu, mau lagi? Masih setengah mangkuk. Yun Han memiringkan pot tanah, setelah dibagi, tersisa sedikit. Ah, bolehkah? Lin Luo malu-malu. Tentu. Yun Han tersenyum, lalu menyajikan sisa sup ke kakak Niu. Terima kasih. Lin Luo berterima kasih. Tidak usah. Yun Han tertawa, menoleh ke Suo Feng, mengambil mangkuknya dan mengisinya dengan sup mie. Sup cepat bikin kenyang. Lin Luo menaruh mangkuk, kali ini puas, terasa ayam dan labu. Sulit menahan, kalau tidak makan perut sakit. Lin Luo serius, tapi mengisi lagi. Liu Yimeng polos berkata, masih banyak. Makan malam ada 3 panci besar sup mie, tambah sup sayur dan cabai tumis daging, cukup untuk 9 orang, bahkan raja besar. Kalau kurang, masak lagi, sekarang kondisi baik, tak perlu hemat. Suo Feng berkata ramah. Cepat sekali, makan begitu cepat. Wu Tingyue menggoda. Benar. Liu Yimeng tertawa, baginya hidup berarti makan, lain tak penting. Cabai tumis daging ini enak. Lin Luo mengembungkan pipi, bergantian makan mie dan cabai, hidup indah. Suo Feng tertawa, ia juga suka, dengan nasi dan saus bisa makan 3 mangkuk. Sebenarnya di kota, gadis itu kadang membeli daging buat masak, dan ia selalu makan 3 mangkuk. Baiklah, semua enak. Suo Feng tegas. Apa? Aku mau jawaban jelas. Yun Han manyun. Uhuk, dikontrakan lebih enak. Suo Feng batuk, menjelaskan, dengan kecap dan nasi, rasa makin kuat. Aku sudah duga. Yun Han mengangguk. Bisa dibuat lebih enak? Mata Lin Luo berbinar. Tentu, kecap penting, menaikkan rasa. Yun Han berkata. Dengar saja bikin ngiler. Lin Luo menekan bibir, hidangan terasa kurang harum. Suo Feng bisa bikin kecap,
nanti cabai daging asli. Wu Tingyue menatap. Sayang sekali. Wu Tingyue menunduk. Kau benar bisa bikin kecap? Liu Yizu heran. Tidak sulit, pernah nonton dokumenter online. Suo Feng bohong terbiasa. Nanti pulang, ku buatkan. Yun Han tersenyum. Janji, keluar nanti aku cari kau di toko daging. Lin Luo serius. Baik, tinggalkan kontak, saat stabil kami cari. Yun Han lembut. Atau aku ke rumahmu. Lin Luo jawab. Jangan buru-buru, sebelum lomba kami sudah keluar kos, setelahnya harus cari tempat baru, butuh waktu. Yun Han jelas. Nanti beli rumah, tak perlu sewa. Wu Tingyue bercanda. Beli rumah mahal. Yun Han kurang yakin. Lin Luo angkat alis, habis lomba ada hadiah, bisa beli villa. Yun Han ragu, belum pasti. Tak apa, ada donasi fans, Cui kalah 30 juta. Lin Luo mengecil suara. Benar, hampir lupa. Yun Han menjulurkan lidah. Liu Yimeng manyun, ragu. Tenang, pasti begitu. Tai Weiting berkata, tak ada yang bisa untung darinya. Jadi benar bisa beli rumah? Yun Han kaget. Tenang, ku beri rumah, nanti beli villa, hidup nyaman. Suo Feng elus kepala lembut. Aku bisa rekomendasi. Tai Weiting angguk. Villa terlalu besar, bersih-bersih repot. Yun Han memerah, sudah khawatir. Nanti sewa bibi bersih-bersih. Suo Feng berani bicara, meski kini miskin, ia yakin nanti punya rumah, sepeda, bahkan motor. Biar aku saja, baru terasa rumah. Yun Han melirik, merasa sewa itu mewah orang kaya. Asal kau bahagia. Suo Feng jawab. Kalau tinggal dekat rumahku bagaimana? Wu Tingyue putar mata. Rumahku juga bisa. Tai Weiting pelan. Siapa dia? Tinggal di ibu kota, harga rumah mahal luar biasa, apalagi luar kota. Aku mampu. Tai Weiting tenang berkata. Bab 987, buka hadiah bulanan lagi. Begitu nyaman. Fan Han sedikit gemetar, mengeringkan rambut panjang lalu kembali ke rumah kayu. Dia menyimpan handuk dan perlengkapan cuci, lalu mengambil sisir kayu dan duduk di samping Sop Hong. Biar aku sisir rambutmu. Sop Hong mengulurkan tangan lembut. Baik. Fan Han menjawab manis, menyerahkan sisir. Bagus, bagus. Dia memegang rambut halus gadis itu, menyisir perlahan, melepaskan simpul hati-hati. Rambutku makin buruk. Fan Han berbisik. Gunakan madu untuk merawat. Dia berkata lembut. Itu boros, madu hanya tersisa sedikit. Dia menggeleng, rambut buruk tidak masalah, tapi makanan penting. Ah, semua zaitun dibuat acar, kalau tidak bisa tekan minyak. Dia menghela. Tidak apa, tetap indah. Fan Han tersenyum. Saat menyisir, dia berkata, sangat panjang, susah dirawat. Tidak apa. Dia teringat, pipinya memerah. Rambutmu hampir sampai pinggang. Dia berkomentar. Dia mengangkat alis, rambut ke pinggang, zaman dulu artinya umur menikah, kan? Haha, mau menikah? Dia tertawa. Kenapa tidak menikah? Dia menggoda. Menyebalkan. Wajahnya memerah, hati senang. Nguo Tin Nguyen duduk dekat, memutar mata pura-pura tak dengar. Ehem, makanan anjing gratis, tapi hematlah. Liu Yetu berdeham. Maaf. Fan Han menunduk. Dia tertawa dan lanjut. Liu Ye mau manyun. Kakak, sisir punyaku juga. Tidak. Liu Yetu melirik. Aku bisa cukur habis. Boleh, segar. Liu Ye mau mengangguk. Liu Yetu angkat alis, mengabaikan. Kakak Mong, biar aku sisir. Fan Han menawarkan. Bagus, bagus. Dia mengambil sisir, menyisir rambut pendek,
jauh lebih mudah. Dia sempat ingin potong, tapi batal. Sopong suka panjang, dia takkan potong kecuali dia berubah. Selesai. Dia menyentuh, halus, mengembalikan sisir, tidur cepat, sudah malam. Aku tidur dulu. Nguotin Nguyat menguap, setelah mahjong dan mandi, hampir tengah malam, demi kulit dan sehat harus tidur. Aku juga. Lam Lo tersenyum, naik ke ranjang. Sejak ada kamar mandi, toilet atasannya dipakai, mereka lebih suka mandi bawah, kadang berendam. Dia telanjang, masuk bak, air hangat membungkus, dia mendesah. Begitu nyaman. Dia menutup mata, bersenandung. Kau rumput musim semi, buru musim gugur, cinta bagai ombak. Ho. Dia tertidur, air hanya sampai dagu. Uhuk. Dia bangun batuk, meludah air, rasa tak enak. Kenapa aku tertidur? Dia bergumam, air dingin, dia mengeringkan lalu berpakaian. SRR. Dia mengosongkan bak, kembali. Tandai. Dia menatap bulan, memberi perintah. Ding, tandai 30 hari, dapat hadiah bulanan. Suara mesin terdengar, layar virtual menampilkan 30 hari. Hadiah bulanan, apa isinya? Dia tersenyum, lelah hilang. Dia menutup pintu kayu, semua gadis tidur, napas teratur. Aku tidur lama. Dia berbisik, merapikan barang, menaruh untuk besok. Dia mendekat ke gadis tidur, mencolek pipinya. Cuit. Dia mengerucutkan bibir, bermimpi indah. Hahaha. Dia tertawa pelan, berbaring di ranjang besar, memerintah, buka hadiah bulanan. Bab 988, Pemeriksaan Fisik. Ding. Mendapatkan aura mengintimidasi tingkat menengah. Ding. Mendapatkan pengalaman paket hadiah pemeriksaan fisik kedokteran barat tingkat awal. 3 suara mekanis terdengar berurutan dari sistem, dan 3 paket hadiah muncul di depan Sopong. Sepertinya lumayan. Dia menyingkirkan semua kebingungan di hatinya. Sopong. Van Han berguling, memeluknya erat seperti gurita. Kali ini aku tidak bisa bergerak. Sopong tersenyum pahit, satu sisi wajahnya jelas merasakan hangat gadis itu, takut sedikit bergerak saja akan membangunkannya. Baiklah, besok baru buka paket. Dia memutuskan, khawatir suara pengetahuan akan membangunkannya. Sekejap pikiran, layar simulasi menghilang, dia merangkul pinggangnya lalu memejamkan mata. Keesokan paginya, Mau Chao bangkit tenang dari balok, meregangkan punggung lalu melompat ke lantai semen. Ngao. Ia langsung menuju toilet, rutinitas hariannya. Tak lama, bau tak sedap menyebar, ia keluar lega, naik kembali ke balok dan tidur lagi. Ekornya yang bergoyang menarik perhatian Sopong, dia sudah terjaga, menatap ekor sambil tersenyum pahit mencium bau busuk. Menoleh ke gadis itu, kepalanya kini bersandar di dadanya, ada noda basah di bibirnya. Masih sama seperti kecil. Bibirnya melengkung lembut, dia menidurkannya rapi lalu turun dari ranjang. Setelah bangun, dia meregangkan tubuh dan pinggang, merasa segar. Lalu mengambil perlengkapan mandi dan turun, sambil memberi perintah dalam hati, buka paket halo keberuntungan. Langkahnya terhenti, matanya terpejam lalu terbuka, tatapannya normal. Sepertinya tidak berubah. Dia bergumam. Halo keberuntungan tingkat menengah hanyalah peningkatan dari dasar, efek spesifiknya belum diketahui, hanya waktu yang menjawab. Baiklah, buka paket berikutnya. Dia berkata pada sistem. Ding. Transmisi aura mengintimidasi tingkat menengah dimulai. Dia berhenti lagi, urat di dahi muncul, rasa sakit menyebar, dia mengerang, keringat dingin menetes. Hampir 10 menit berlalu sebelum pulih, mengusap dahinya, lalu berjalan perlahan ke sungai, duduk dengan kaki terendam. Di siaran langsung, komentar bermunculan. Apa yang terjadi dengan Sopong? Dia berdiri diam 10 menit. Mungkin mengantuk, tadi malam tidur larut tapi bangun pagi. Tidak kelihatan, dia berkeringat, pasti sakit.
Berhenti berharap orang celaka, omong kosong. Kalau bisa, bicara lebih sedikit. Jangkauan berlipat ganda, kekuatan berlipat ganda. Dia mengusap dahinya, tersenyum, memang aura tingkat menengah itu kuat. Masih ada satu paket terakhir, buka. Katanya setelah istirahat. Pemeriksaan fisik barat, ini mirip dengan diagnosis tradisional. Dia bergumam, sebelum rasa sakit mengganggunya. Sial. Dia mengumpat, terpaksa menahan transmisi menyakitkan. Kata, gambar, video membanjiri pikirannya, terukir seperti CD. Setelah lebih 10 menit, dia terengah, bebas dari rasa sakit. Sop Hong, kamu tidak apa-apa? Suara Van Han terdengar di belakang. Ah, tidak apa-apa. Dia cepat menutupi wajah dengan handuk basah. Kamu melamun lama sekali, kurang tidur? Dia dengan lembut menyeka wajahnya. Dia tersenyum, tidak, aku hanya memikirkan sesuatu. Memikirkan apa? Begitu larut? Dia manyun, aku memanggilmu berkali-kali, kau diam saja. Aku sedang memikirkan membuat panekuk. Mau makan? Dia mengalihkan. Ah, kau bisa buat? Matanya berbinar, menelan ludah. Ya, guru yang pernah mengajariku, meski lama sekali, tidak sulit. Dia mencubit hidungnya main-main. Baik, sarapan panekuk saja. Dia mengangguk semangat. Ya, setelah sikat gigi aku buat. Dia mengetuk dahinya, mengambil sikat. Panekuk susah dibuat? Dia bertanya duduk di dekatnya. Tidak, sangat mudah. Jawabnya samar saat sikat gigi. Setelah selesai, dia kembali, juga pengetahuan baru. Pemeriksaan fisik barat mencakup tapi tidak terbatas pada anamnesis, observasi, dan diagnosis tanpa alat. Selamat pagi. Dia tersenyum dengan mata menyipit. Mengapa bangun pagi sekali hari ini? Wu Tin Nguyat menguap, masih mengantuk. Tidur cukup, bangun alami. Dia tertawa. Lepas. Bab 989, Roti Panggang. Cuci muka atau tetap mengantuk? Suop Hong berkata hangat. Ah. Wu Tinyu mengangguk, manyun lalu turun dengan dahi berkerut. Pagi. Saudarin Han juga bangun, keluar dari kantong tidur. Selamat pagi. Suop Hong menjawab santai, menyimpan perlengkapan lalu mengambil mangkuk tanah liat untuk menguleni adonan. Ah, sarapan juga kamu buat? Han Tan Ngok berbisik kaget. Ya, sarapan roti panggang. Suop Hong menjawab lembut. Roti panggang? Suop Hong bisa? Han Hungok segera mendekat, mata berkilau seperti dengar cemilan langka. Coba saja, jangan berharap besar. Suop Hong tidak janji, takut gagal. Itu pertama kali ia membuat roti panggang, dulu hanya teori. Aku gosok gigi lalu bantu. Han Hungok bersemangat turun. Aku juga. Han Tan Ngok pergi. Bukan pagi lagi, cuma kamu malas. Liu Yetu bangun, tidurnya nyaman, semangat segar. Liu Yemong mengerutkan hidung, tidak sangka ranjang begitu enak dan hari ini tidak ada kerja. Mau ke pantai? Suop Hong tanya. Ya, aku bangun. Mata Liu Yemong bersinar, ia berputar lalu turun, kaki kiri seimbang. Liu Yetu hanya melirik, sudah biasa. Selesai? Saudarin Han dan Van Han kembali. Tambahkan isi daging. Suop Hong perintah. Ya. Van Han mengangguk, menggulung lengan. Ia ambil daging asin untuk cincang, berpikir bahan. Apakah tambah jamur kuping dan jamur lain? Han Hungok tanya. Ya. Van Han jawab jelas. Han Hungok berkata, kalau begitu aku cuci. Cuci talas juga. Van Han berkata. Baik. Han Hungok setuju, turun dengan keranjang. Wu Tingyu kembali bawa anggur, makan dulu atau burung patok. Jemur jadi kismis. Suop Hong sarankan. Ia makan anggur tanpa ragu. Satu lagi.
Wu Tingyu tersenyum, memasukkan anggur ke mulutnya. Di dalam, yang lain tertawa. Iri, aku juga ingin Dewi suapi anggur. Kau hanya pikir hal lain. Hanya aku ingin jadi anggur itu? Saudari, cepat pakai baju. Aku bantu. Lin Luo ikut, curi anggur. Sungguh. Wu Tingyu melindungi, kadang beri suop Hong dan gadis, lain hanya ambil saat lewat. Sekarang biar adonan naik setengah jam. Suop Hong tutup mangkuk. Han Hungo kembali, taruh jamur dan tala sudah dicuci. Tanya, lalu apa? Nyalakan api untuk oven. Suop Hong duduk di tungku, menyalakan kayu. Waktu berjalan, setengah jam cepat. Suop Hong buka kain, tekan adonan, lembut tepat, mudah pipihkan. Ia potong adonan bola kecil setengah kepalan, pipihkan tipis setengah milimeter. Isi siap. Van Han taruh 2 mangkuk, 1 daging asin jamur, 1 talas sayur liar. Belum panggang? Van Han lihat. Belum, bungkus lalu biar naik lagi. Suop Hong jelaskan. Ah, belum bisa makan? Van Han manyun, lapar. Tunggu, makan anggur atau roti lain. Suop Hong manja. Tidak, aku tunggu roti panggang. Van Han geleng. Aku bantu pipihkan. Liu Yemong ambil penggiling. Hati-hati, jangan robek adonan. Liu Yetu ingatkan. Liu Yemong bersumpah, aku koki, tidak salah begitu. Menit kemudian ia malu, rotinya bolong, isi jatuh, tinggal kulit. Ia marah, kejutan? Tidak sangka gagal cepat. Abaikan detail. Liu Yemong batuk, coba. Biar aku coba lagi. Jangan, cukup sudah. Wu Tingyu tertawa. Baik, aku cuci anggur. Liu Yemong malu mau kabur. Liu Yetu cemas, jangan bikin repot. Tidak. Suaranya hilang di luar. Bab 990, versi sederhana dan versi rumit. Di tepi semen ada bangku bambu, di atasnya terletak anggur segar yang baru dicuci. Setiap butir penuh dan berkilau seperti kaca ungu di bawah matahari. Perlu bantuanku? Liu Yemong mendekat, menggulung celana untuk turun ke sungai. Ya. T6 Din tidak menolak, masih banyak anggur tersisa. Mencuci satu persatu butuh waktu. Biur. Liu Yemong turun ke air, mengambil seikat dari keranjang dan menggosoknya hati-hati. Indah sekali, seperti kaca ungu. Lamlo berdiri tegak, menaruh anggur bersih di bawah matahari. Kaca ungu sangat menakjubkan. Kata polos Liu Yemong. Tapi tidak bisa dibanding begitu. Lamlo menggeleng dan berkata, anggur dijadikan anggur merah bisa dijual ratusan juta, bahkan miliaran, sedangkan kaca ungu hanya batu indah. Benar juga. Liu Yemong mengangguk. Lamlo melanjutkan, beberapa hal perlu kemasan dan proses. Seperti anggur ini, di warung pinggir jalan hanya beberapa koin sekilo, di supermarket lebih mahal, dan di restoran Michelin kelas atas, makin mahal. Aku mengerti. Liu Yemong mengangguk samar. Yemong, hati-hati, hanyut. T6 Din memperingatkan. Anggur. T6 Din berlari menghentikan anggur terbawa arus. Ah, anggurku. Liu Yemong sadar setengah ikatan sudah hilang. Lamlo tertawa menegur, fokuslah. Hehe, baiklah. Liu Yemong tersipu, kembali fokus dan lupa anggur serta kaca. Roti sudah bisa dimakan? Tanya Lamlo. Masih setengah jam lagi. Jawab Liu Yemong. Setengah jam kemudian, Sop Hong memadamkan api, membersihkan sekop militer dengan panas, lalu menyiapkannya lagi. Haruskah wajan dibersihkan? Van Han bertanya lembut. Biar aku. Van Han mengambil tongkat kayu, menekan adonan isi daging, mengolesi minyak, lalu meratakannya. Selesai. Sop Hong menerima adonan, meratakannya di sekop, memasukkannya ke tungku, dan menutup mulutnya. Van Han terkejut, sepertinya berbeda dari cara asli. Kalau versi rumit bagaimana? Tanya Han Hungo penasaran.
Versi rumit harus bersihkan abu, lalu tempel adonan di dinding tungku. Jelas Sop Hong. Astaga, terlalu berat. Kata Liu Yemong, tungku itu sudah setengah tahun dipakai, membersihkan abu sulit. Sop Hong tersenyum, ya, jadi pakai versi sederhana saja. Di rumah bisa pakai oven? Ngotin Nguyet duduk di samping. Bisa, lebih mudah, tapi tanpa aroma kayu. Jawab Sop Hong. Mudah, tambah arang saja. Kata Ngotin Nguyet. Sop Hong tertawa. Aman tidak? Ngotin Nguyet berpikir lalu menggeleng. Belum pernah coba, tidak tahu. Lebih baik jangan, berbahaya. Kata lembut Van Han. Krek. Pintu terbuka, Liu Yemong, Lam Lo dan Te6 Din kembali. Sudah bisa makan? Mereka mengusap perut. Sebentar lagi, tunggu. Kata Sop Hong. Baik, aku lapar sekali. Liu Yemong duduk bersandar ke kakaknya, menatap Sop Hong. Anggur sudah dicuci? Tanya Sop Hong. Ya, dijemur di rak bambu. Jawab Lam Lo, melirik mie di meja. Apa itu sarapan? Terima kasih. Sop Hong tersenyum hangat. Tidak apa, hanya lapar. Lam Lo memegang perut, yang berbunyi. Mungkin siap, makan dulu. Kata Sop Hong, mengangkat penutup dan mengeluarkan sekop. Liu Yemong berdiri, melihat roti emas, menelan ludah, harum sekali. Terlihat enak. Van Han mencium. Lumayan, berhasil. Sop Hong mengetuk roti, keras. Rotinya keemasan, retak, mengembang dari setengah ke hampir 1 senti. Bagi dan makan, aku buat lagi. Ia menaruh roti di piring keramik, menyiapkan adonan lain. Kecil Han Han, makan dulu. Liu Yemong mundur. Aku bisa tahan. Liu Yemong menggeleng. Kalau begitu mari makan bersama. Van Han memotong roti kecil. Krukuk. Aku tidak tahan. Perut Lam Lo berbunyi, ia langsung makan sepotong. Krek. Terdengar renyah, lalu rasa daging dan asap memenuhi mulut. Enak sekali. Liu Yemong mengacungkan jempol. Sangat enak, kulitnya renyah. Van Han menelan, lalu menawarkan sepotong ke mulut Sop Hong. Kau juga coba. Bagus, kalau ada telur lebih baik. Sop Hong mencicipi lalu berkata. Sudah sangat bagus. Han Hungok mengisap jari, menatap piring kosong. Baik, aku buat lagi. Van Han bertepuk dan mengambil jahe hutan serta mint. Bab 991. Apakah aku seorang wanita? Sekali lagi, Sop Hong membuka tutup panci. Kali ini aroma talas menyebar. Dia menggunakan sekop militer untuk mengambil kue panggang dan meletakkannya di atas nampan keramik. Ini rasa talas, pasti enak. Van Han menelan ludah, tergoda oleh aroma, dia mengambil pisau militer dan memotong kue menjadi potongan kecil. Ciit. Cara memanggang ini terlalu lambat. Liu Yemong mengatupkan bibir, masih belum puas. Sop Hong memasukkan kulit baru ke dalam panci, merentangkan tangan. Tidak ada cara lain, kita harus menunggu. Jadi hari ini kita ke pantai? Liu Yemong bertanya sambil mengisap jarinya. Ah, hari ini ke pantai? Van Han menatap Sop Hong. Dia berbisik. Ya, setelah sarapan, kita pergi. Van Han mengangguk polos. Kalau begitu buat lebih banyak kue, bisa dimakan di jalan. Baiklah, itu mudah. Sop Hong setuju senang. Setelah itu, setiap 5 menit keluar satu kue, tapi langsung habis dimakan, tidak ada sisa. Semua orang kenyang, 1 jam berlalu cepat. Mau makan lagi? Sop Hong menekan bibirnya, dia juga kenyang, tapi masih ada 7 atau 8 kue mie. Aku sudah kenyang. Ngotin Nguyet minum teh panas, dia hanya makan 3 kue. Aku masih mau 1, isi daging. Van Han memerah dan berbisik. Baiklah. Sop Hong tertawa. Lam Lo berdiri. Aku tidak bisa makan lagi, aku akan berkemas, nanti kita bisa berangkat lebih awal.
Aku akan membalik anggur. Liu Ye berlari gembira ke bawah. Di kamar, penonton membanjiri obrolan. Sepertinya mudah, aku akan coba nanti. Menunggu di atas untuk vlog. Setelah membaca tutorial, mata, sederhana, otak, bagus, ayo mulai. Setelah lebih dari setengah jam, semua kue selesai, tapi gadis itu makan satu lagi. Dari 7/10 kenyang menjadi 8/10. Van Han, kalau makan sebanyak itu, nanti jadi gemuk. Ngo Tin Nguyat menggoda. Benarkah? Van Han terkejut. Jangan dengarkan dia, sedikit gemuk itu imut. Sop Hong berkata manja. Tentu saja benar. Ngo Tin Nguyat menegaskan. Sop Hong mengelus kepala gadis itu, bertanya. Tahukah kamu, dalam hukum, perempuan di atas 14 disebut wanita? Apa? Di atas 14 sudah wanita? NK Box. Ngo Tin Nguyat terkejut, lalu membelalakan mata, menunjuk dirinya. Jadi aku sudah wanita? Tentu saja, kalian semua sudah wanita, bahkan bisa merayakan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret. Sop Hong bercanda. Aku baru 18. Van Han membuka mulut kecilnya, sudah diberi label wanita. Aku sudah wanita? Han Hungok bertanya melamun. Uhuk-uhuk, ya, terimalah kenyataan. Sop Hong batuk. Sepertinya tidak ada yang buruk. Lam Lo mengangkat bahu, acuh tak acuh. Han Tan Ngok mengerutkan alis tapi tersenyum. Sekejap terasa lebih dewasa. Apa? 16 sudah wanita? Tidak, aku baru 16, tidak mungkin wanita. Aku tidak dengar, kura-kura melantunkan doa. Online garang, nyata jual ayam. Sop Hong, aku beri kesempatan bicara lagi. Ngo Tin Nguyat berkata serius. Uhuk-uhuk, aku minum teh. Sop Hong pura-pura ganti topik, mengangkat teh panas. Ngo Tin Nguyat mengayunkan tinju marah, lalu memaafkannya. Setengah jam kemudian, matahari tinggi, sekitar jam 10 pagi, panas mulai. Ayo berangkat. Liu Ye membawa keranjang bambu dan busur, diikuti kakaknya dan saudarin Han. Teya. Anjing itu mengibas ekor, menjaga pintu. Jadilah baik, usir orang jahat, di panci ada daging untuk 3 hari, jangan berkeliaran. Van Han mengelus kepalanya dan berpesan. Teya. Anjing itu menggonggong 2 kali, seakan mengerti, berbaring patuh di pintu. Van Han, ayo. Sop Hong memanggil. Datang. Van Han menjawab, mengelus kepala anjing, lalu berlari. Ayo. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu, mengunci gerbang. Pasti tidak apa-apa. Van Han melihat rumah kayu. Tenang saja, tidak akan ada apa-apa. Sop Hong menggenggam tangannya. Ya. Van Han tenang, menariknya mengejar kelompok. Mungkin bisa memancing. Sop Hong tertawa. Hehe, aku akan memancing tuna sirip biru cali lagi. Liu Ye bersumpah. Liu Ye itu memarahi. Kamu kira tuna sirip biru seperti kecebong di kolam? Tidak sulit. Liu Ye penuh percaya diri. Tuna sirip biru hidup di laut dalam, terakhir kali hanya keberuntungan. Liu Ye itu menyiram air dingin agar adiknya tidak terlalu bermimpi. Benarkah? Liu Ye melihat Sop Hong. Dia mengangguk tersenyum. Kakakmu benar. Ah, tuna sirip biru, aku masih mau sashimi. Liu Ye manyun. Liu Ye itu berkata lembut. Terlalu banyak makanan mentah tidak sehat. Tidak apa-apa. Liu Ye tenang menyangkal. Ya? Tidak. Bab 992, penemuan baru. Panas sekali. Liu Yimeng merapatkan bibir, topi lebar di kepalanya bergoyang dengan langkahnya. Rasanya jauh lebih panas dari kemarin. Wu Tingyue mengusap keringat di dahi dan mengenakan topi lebar, tampak seperti gadis kota mencoba hidup desa. Nan Ruyu memegang daun sebesar telapak tangan, terus mengipas, poni menempel di dahi, dan berkata polos, aku hampir jadi ubi panggang.
kita berhenti dan istirahat. Su Feng memiringkan kepala ke arah gadis-gadis, mereka berkeringat deras, panas membuat mudah marah, tapi melihat mereka membuatnya tenang. Baiklah. Mereka menjawab bersama, menuju teduh pohon besar. Akhirnya lebih nyaman. Lin Lu menemukan batu dan duduk, menarik kerah untuk kipas. Semua, minumlah air. Liu Yichu mengeluarkan wadah bambu dan membagikan. Glek glek glek. Segar sekali. Liu Yimeng minum teguk demi teguk, lalu menghela napas lega. Wu Tingyue berkata iba, Su Feng, bisakah kita ke tempat lebih sejuk? Itu harus menunggu sampai sekitar pukul 4 atau 5. Su Feng menatap langit, awan tipis tak menahan matahari terik. Wu Tingyue manyun dan melambaikan tangan, kalau begitu aku tidak bicara. Kalian lapar? Aku masih punya roti panggang. Yun Han mengganti topik, mengeluarkan roti dari keranjang bambu. Tidak lapar, terlalu kering. Lin Lu berkata lembut, tidak suka makanan kering di panas ini. Liu Yimeng berkata riang, beri aku setengah. Ini. Yun Han membuka kertas dan menyerahkan. Nan Ruyu mengipas dan berkata, aku juga tidak makan, belum lapar. Kalau kamu, Su Feng? Yun Han menoleh. Belum lapar, kamu makanlah. Su Feng berkata hangat, hanya tersisa 4, tidak cukup untuk semua. Aku juga tidak lapar. Yun Han menekan bibir, ingin menyimpan. Su Feng mengambil satu, menaruh di mulutnya dan mengangguk. Ayo, buka mulut. Aku. Yun Han ingin menolak, tapi ia cepat memasukkannya. Yun Han terpaksa menggigit, melirik kesal, tapi hatinya manis. Makanlah, setelah selesai akan mudah, tidak sulit. Su Feng mengusap kepala lembut. Enam Ting, mau? Ia menawarkan 2 roti pada Tai Enam Ting. Tai Enam Ting melirik dan berkata datar, tidak lapar. Mau aku suapi? Su Feng berkata lembut, perutnya sudah bunyi, tapi ia menolak. Tai Enam Ting terdiam, lalu malu-malu membuka mulut. Ia menoleh, menerima roti diam-diam, menggigit, membelah 2, memberi bagian utuh pada Wu Tingyue. Untuk Ruyu. Su Feng memberikan yang terakhir pada Nan Ruyu, lembut, bagikan dengan kakakmu. Kamu tidak makan? Nan Ruyu bertanya malu. Yun Han sambil mengunyah berkata samar, bagaimana kalau aku masak sup sayur liar, semua bisa minum. Tidak usah, tunggu sampai pantai, baru segar. Su Feng melambaikan tangan. Kalau begitu ku beri setengah padamu. Yun Han mendorong rotinya. NK Box. Aku tidak mau. Lin Lu menggeleng, takut salah paham, cepat menjelaskan, terlalu panas, aku tidak lapar. Baiklah. Yun Han menghabiskan bagiannya. Mereka istirahat lagi setengah jam, lalu melanjutkan perjalanan dengan keranjang. Su Feng tiba-tiba berkata, lain kali jangan sering keluar, pergi ke pantai seharusnya untuk bersenang, malah sengsara. Lain kali tunggu cuaca berawan. Liu Yimeng cepat berkata, ia tak tahan di rumah. Baginya, tidak keluar itu mustahil, seumur hidup tidak mungkin. Kadang kami juga ingin keluar sebentar. Wu Tingyue berkata, ia bukan yang tenang, itu sebab Tai Enam Ting menyeretnya, dan tidak ada telepon atau TV di pulau. Baiklah. Su Feng tertawa, tak satu pun yang tenang. Ah, kenapa ada arang di sini? Nan Qingyu yang berjalan di depan berhenti, di sampingnya ada tumpukan arang padam. Itu wajar. Liu Yimeng menjawab santai. Tidak, kita tidak pernah membuat api di sini. Nan Qingyu berkata serius. Mendengar itu, Liu Yimeng menoleh, mengernyit, sepertinya memang tidak. Su Feng, bukan kamu? Yun Han menatap. Bukan. Su Feng menggeleng tegas, jongkok memeriksa, berkata serius, ini dari kemarin. Kemarin kita masih di hulu. Lin Lu terkejut, berarti ada kelompok lain kemarin. Apakah bisa mengancam kita? Nan Ruyu cemas, tapi melihat Su Feng, rasa tak aman. Mereda. Wu Tingyue dan Lin Lu saling pandang, ada dugaan. Bisa tahu mereka kemana? Yun Han mengamati tanah mencari jejak. Sulit dikatakan,
Ada yang ke hulu, ada ke hilir. Su Feng berkata, jejak campur aduk, batu di tepi sungai membuat samar. Pondok kita aman? Yun Han gugup. Kita kembali? Nan Qingyu bertanya pelan. Tidak, ke pantai. Su Feng menggeleng, kembali sekarang tak akan sampai sebelum gelap. Bab 993, bagaimana bisa ada orang? Setelah lebih dari 2 jam, mereka menemukan arang lagi. Sop Hong, di sini ada arang. Han Tan Ngok melambaikan tangan di depan. Sop Hong segera melangkah, berjongkok mengaduk abu, lalu memeriksa sekeliling. Bagaimana? Ada temuan? Liu Ye bertanya penasaran. Entah kenapa, Fan Han menghela napas. Ayo pergi, mungkin kita akan bertemu mereka di pantai. Sop Hong menepuk tangan dan berdiri. Pantai sudah dekat, 1 jam lagi mereka akan tiba. Aku ingin tahu siapa itu. Ngotin Nguyet bergumam, melirik kakak Trao. Kurasa itu Tran Chihai dan Hak Hang, ayah dan anak Truong masih jauh. Lam Lo berkata pelan, saat dia tiba di Pulau Huyen Nguyet, ayah dan anak masih di rawa. Ayah dan anak Truong. Ngotin Nguyet mengernyit, setelah berpikir akhirnya ingat. Awalnya tidak menonjol, tapi bertahan sampai sekarang menunjukkan keteguhan. Lam Lo menjelaskan. Ngotin Nguyet mengangguk. Ya, pasti Tran Chihai. Bagus kalau bertemu mereka, kita usir saja. Liu Ye menjentikan jari. Lihat dulu. Liu Ye Tu melirik adiknya. Ayo, sebelum gelap kita bisa sampai pantai. Sop Hong memimpin, gadis-gadis mengikuti cepat, mempercepat langkah. Waktu berlalu, setelah 1 jam, angin laut bertiup. Sampai. Han Hungok berkata gugup, matanya menyapu pantai, langkahnya melambat. Han Tan Ngok menghela napas, mungkin mereka tidak datang. Berani sekali, menempati tempat persembunyian kita. Liu Ye melotot, melangkah cepat. Benar-benar menginap di sini. Saat mendekat, mereka melihat tempat persembunyian kotor, cangkang berserakan, lalat berkerumun. Sangat kotor. Fan Han mengernyit, siap membersihkan. Menjijikan, kotor begitu tidak dibersihkan. Liu Ye mengomel. Mungkin mereka tidak berniat pergi, hanya mencari makanan. Sop Hong menebak. Aku tidak peduli, biar mereka pergi ke tempat lain, ini milik kita. Liu Ye menegaskan. Sop Hong tertawa, baiklah, kita bersihkan dulu, menjengkelkan melihatnya. Baik. Fan Han menaruh keranjang, mulai menyapu cangkang. Aku dan kakak pergi mencari kayu. Liu Ye mengeluarkan kapak. Sop Hong mengangguk, Enam Din, kau juga ikut, hati-hati. Ya. Enam Din menjawab lalu mengikuti. Aku ambil rumput laut dan gali kerang. Han Hungok berkata riang. Hati-hati, jangan terlalu jauh, lebih baik tetap dalam pandanganku. Sop Hong memperingatkan. Aku tahu, kalau bahaya aku panggil. Han Hungok setuju manis, membawa keranjang, menarik kakaknya ke batu karang. Gadis-gadis sibuk, Lam Lo dan Ngotin Nguyet membersihkan pasir, mengganti rumput kering. Sop Hong berjalan ke pantai, melihat sekitar, tidak ada orang asing. Jangan-jangan mereka pergi ke hutan kelapa itu? Dia melihat pantai jauh dengan tebing, di baliknya ada hutan kelapa anjing laut. Matahari terbenam di balik gunung, langit makin gelap. Kayu ini cukup. Kakak beradik Liu dan Enam Din kembali, meletakkan kayu, duduk di pasir. Apakah bertemu peserta lain? Liu Ye Tu bertanya. Tidak. Sop Hong menjawab. Kami menangkap 2 kepiting bunga besar. Kakak beradik Nan kembali, keranjang berisi kepiting dan kerang. Tidak ada rumput laut? Fan Han bertanya. Bagus, aku siapkan makan malam. Fan Han mengeluarkan panci besi dan kendi, menyalakan api, menyiapkan sup laut. Malam ini kita panggang kerang. Sop Hong mengusulkan, melihat kerang gemuk. Malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api. Kruk. Perut seseorang berbunyi keras. Aku. Lam Lo memerah,
mengangkat tangan. Kakak, tahan, sebentar lagi makan. NK Box. Van Han menegur. Tidak apa, aku masih bisa menunggu. Lamlo mengerucutkan bibir, menatap kerang di api, menelan ludah. Bisa dimakan mentah. Liu Yemong berkata. Tidak, lebih baik dipanggang. Liu Yemong cepat mengembalikan kerang. Banyak orang makan kerang mentah. Ngotin Nguyet menopang dagu. Sopong tertawa, sesekali tidak apa-apa, sering tidak baik. Ya, lebih hati-hati. Ngotin Nguyet setuju. Krak. Bunga api menyala, kerang dipanggang, seorang gadis menuang kecap, aroma menyebar. Harum sekali. Liu Yemong menggosok tangan. Tidak sabar. Aku merasa hampir tidak tahan. Lamlo menjilat bibir, matanya terpaku pada kerang. Van Han tersenyum, tunggu sebentar lagi, kerang akan lebih enak. Ah, bagaimana bisa ada orang? Tak jauh, dua sosok samar muncul di pasir. Bab 994, jika tidak setuju, diamlah. Ngotin Nguyet dan Te Nam Din saling berpandangan, suara akrab itu mengungkap identitas pendatang. Bagaimana kalian merebut tempat persembunyian kami? Tran Chi Hai mendekat dengan Hak Hang. Mereka tidur di sini semalam, menunggu hingga siang makan rumput laut dan tiram, menjelajah sepanjang pantai sore hari, lalu kembali saat senja, hanya untuk menemukan adegan ini. Tempat persembunyian kalian? Sop Hong mengerutkan kening. Tentu saja. Tran Chi Hai berkata tenang, seolah wajar. Nhan Hungok berbisik, kakak, kenapa pria ini begitu tak tahu malu? Warisan keluarga. Nhan Tan Ngok tersenyum. Pantas saja, aku mengerti. Nhan Hungok mengangguk. Bibir Tran Chi Hai berkedut, apa ini? Ya? Suaranya kurang yakin. Jadi memang kalian, merebut tempat orang lain tidak cukup, bahkan mengotori tanah. Liu Yemong memarahi marah. Apa? Tempat persembunyian kalian? Tran Chi Hai tertegun. Omong kosong, kalau bukan kalian, siapa lagi? Liu Yemong melotot. Memang punya kami. Tran Chi Hai mengakui, dia tidur nyenyak dan enggan pergi. Bukti? Dia memberi isyarat pada Hak Hang. Mana bukti kalian? Hak Hang bertanya tenang. Mata Tran Chi Hai berbinar. Benar, mana bukti tempat ini milik kalian? Tidak ada bukti, kalau tidak suka, lawan saja. Liu Yemong membalas marah. Apa? Tran Chi Hai terkejut, kenapa gadis ini tak sesuai naskah? PFFT. Ngotin Nguyet dan Lamlo tertawa. Ah, itu Ngotin Nguyet dan Te Nam Din. Tran Chi Hai kaget, kenapa bertemu bintang di sini? Jadi kau mengenaliku. Ngotin Nguyet melambaikan tangan, dia pengamat setelah lomba dimulai, peserta tidak boleh tahu identitasnya. Kau juga peserta? Tran Chi Hai belum sadar. Apa maksudmu? Nadanya lebih ramah. Sesuai arti katanya. Ngotin Nguyet berbalik, enggan menanggapi. Baik, cepat pergi, jangan ganggu kami. Liu Yemong melambaikan tangan. Tempat ini? Tran Chi Hai mengerutkan kening, menatap Sop Hong, satu-satunya pria di sini. Dalam siaran, penonton banjir komentar. Wah, Sop Hong tampak gagah, suka sekali. Anak kecil, apa kau banyak tanda tanya? Ya, jika tidak setuju, diamlah. Jika tidak setuju, diamlah, istriku juga sering bilang begitu. Di depan saudara, hati-hati. Wajah Tran Chi Hai menggelap, berkata dingin, saudara, kau terlalu sombong. Hak Hang juga menatap Sop Hong penuh pikir. Bagaimana kau tahu namaku? Tran Chi Hai terkejut. Pengamat itu apa? Dia masih tak paham. Kenapa banyak tanya? Ngotin Nguyet mengerutkan hidung, tak mau jelaskan. Cepat pergi, jangan ganggu makan malam kami. Van Han berkata polos, mengambil tiram dari api, kalau lama akan kering. Tran Chi Hai menelan ludah melihat tiram bakar. Belum pergi juga, mau bertarung sungguhan? Liu Yemong dingin.
Apa maksudnya? Dia miringkan kepala. Tanpa pikir, Tran Chihai bertindak. Dia berdiri kokoh, mengeluarkan panci besi dan kantong tidur, menyalakan api menyiapkan makan malam. Dia ingin jadi tetangga kami? Han Tan Ngok menyipitkan mata. Menjijikan, seperti plester. Liu Yemong marah. Abaikan mereka, makan malam dulu, kita lapar. Sop Hong lembut menahan Liu Yemong. Sebenarnya mereka tidak salah. Lam Lo berbisik. Tempat itu memang ditemukan Sop Hong, tapi pasir, karang, laut milik alam, bukan milik siapapun. Liu Yetu merendahkan suara, namun, sumber daya pantai tetap terbatas. Mari makan malam. Fan Han membagi sumpit, memakai daun menahan cangkang. Harum sekali, aku tidak sungkan. Mata Liu Yemong berbinar, dia lupa marah, memakan tiram. Dia menghela napas, mengambil sumpit, mulai makan. Pedas, tapi enak. Han Hungo puas, tiramnya gemuk, tiap satu harus dibagi. Sop Hong, makan banyak tiram, sanggupkah malam ini? Ngotin Nguyat menggoda. Aku tidak mengerti. Sop Hong berpura-pura. Han Hungo polos bertanya, makan banyak berbahaya? Tidak, hanya bikin panas dalam. Ngotin Nguyat tersenyum. Sop Hong tertawa pahit, bintang besar itu memang berpengalaman. Bab 995, wajah datar dan tongkat bambu kurus. Tran Chihai menggelap wajahnya, melirik kelompok Sop Hong tak jauh, perutnya berbunyi 2 kali. Beruang hitam diam saja menyalakan api menyiapkan makan malam, wajahnya tanpa ekspresi, seakan kejadian tadi tidak penting. Jadi dia Sop Hong. Tran Chihai menggeretakkan gigi, hatinya curiga. Bukankah saudara trio bilang markas Sop Hong di tepi sungai? Kenapa dia ada di tepi laut? Hahaha. Harumnya sekali, Sop Hong, makanlah lebih banyak. Tawa itu membuatnya makin marah, apalagi bau tiram panggang membuatnya semakin lapar. Belum bisa makan? Tanya Tran Chihai. Kau mau makan mentah? Beruang hitam berkerut, panci besi baru mulai mendidih, belum 10 menit sejak api dinyalakan. Bibir Tran Chihai bergetar, pura-pura mengamati musuh. Menjijikan, kenapa dia punya banyak perempuan di sekeliling? Kenapa aku tidak? Itu rasa cabai. Mereka bahkan punya cabai. Kenapa mereka bisa hidup begitu baik? Tubuhnya lebih bagus dariku, wajahnya lebih tampan, dan dia lebih tinggi dariku. Beruang hitam hanya menarik bibir, tak tertarik pada ocehan itu. Lebih dari 10 menit kemudian, air di panci mendidih deras, memasak rumput laut, kerang, dan tiram yang dikumpulkan siang tadi. Mereka bahkan punya kepiting bunga untuk dimakan. Saat itu Tran Chihai seperti selir penuh dendam, menggerutu tanpa henti. Akhirnya bisa makan, aku hampir mati kelaparan. Dia berbalik, mengambil sumpit, mengaduk makanan laut, tiba-tiba hilang nafsu makan. Beruang hitam melirik sebentar lalu tetap tenang makan rumput laut. Tanpa perbandingan tidak ada luka. Tran Chihai menghela napas, sup di sini hambar, sedangkan mereka menikmati tiram panggang harum. Aroma itu hampir membuatnya menggigit lidah, semua rasa sakit datang dari perbandingan. Kruk-kruk. Perutnya kembali berbunyi, meski hambar dia tetap harus makan untuk bertahan hidup. Tran Chihai mengambil tiram, mengunyah 2 kali, hampir memuntahkannya, tanpa bumbu lebih susah ditelan daripada mentah. Siang tadi masih bisa dimakan, kenapa malam jadi susah dimakan? Dia menatap beruang hitam. Itu efek psikologis. Jawab beruang hitam, tetap berwajah datar makan. Kepala kayu. Tran Chihai merasa lelah, memaksa menelan. Aku sudah kenyang. Ngotin Nguyat meletakkan sumpit dan menyeka mulut. Fan Han mencondongkan kepala melihat panci dan berbisik, masih ada semangkuk sup rumput laut, siapa mau? Sudahlah, kau makan saja. Liu Yemong juga meletakkan sumpit, perutnya penuh. Tidak ada yang mau? Fan Han melirik sekeliling, semua menggeleng, lalu dia menatap Sop Hong. Kau minum saja, kata Sop Hong hangat. Baiklah, jangan dibuang. Fan Han bergumam, menuang ke mangkuk dan meminumnya dengan senang. Sudah cukup,
Perlu memanggang lagi daging asin? Tanya Lam Lo. Van Han menggeleng, menelan cepat, berkata, tidak perlu, aku kenyang. Benarkah? Sop Hong mengangkat alis. Ya, sungguh. Van Han mengangguk mantap. Bagus. Sop Hong tertawa kecil dan bersandar. Aku berjaga. Sop Hong mengangguk. Lebih baik bergantian, sekarang banyak orang, tiap orang berjaga 1 jam, sampai pagi pas. Saran Liu Yetu. Ya, tiap orang hanya kurang 1 jam tidur, tidak berpengaruh. Katan Han Tan Ngok jernih. Kalau begitu diputuskan. Liu Ye mau menepuk tangan. Saudari, malam ini kita harus waspada, 2 pria itu tidak baik, hati-hati. Liu Ye mau manyun. Lalu yang baik itu seperti apa? Canda Ngotin nguyat. Tanpa pikir, Liu Ye mau menjawab, tentu saja seperti Sop Hong. Oh, Sop Hong yang baik. Lam Lo tertawa. Uhuk-uhuk, abaikan detail itu. Liu Ye membatu kecil lalu serius, pokoknya hati-hati, simpan busur dan kapak di dekat. Baik, aku dengar. Lam Lo mengangguk. Hati-hati itu benar. Setuju Sop Hong. Semoga saja mereka tidak mengganggu, kalau tidak aku hajar. Liu Ye mau mengayun tinju. Kau yakin bisa kalahkan mereka? Liu Yetu menatap adiknya. Liu Ye mempercaya diri, yang berwajah datar itu aku tidak bisa, tapi tongkat bambu kurus itu bisa. Wajah datar? Ngotin nguyat menahan tawa, bukankah itu beruang hitam? Maka tongkat bambu kurus itu Tran Cihai. Yang berkulit hitam jarang bicara itu. Liu Ye mau melirik keduanya. Namanya beruang hitam, yang kurus itu Tran Cihai, mereka rekan. Ngotin nguyat berbisik, mereka kurus setelah sampai pulau. Tentu saja, kau kira semua orang makan ikan dan daging tiap hari seperti kita? Ngotin nguyat menghela napas. Liu Ye Mong berkata tegas, Tran Cihai itu, aku rasa aku bisa mengalahkannya. Kalau tidak bisa? Tanya Liu Yetu. Liu Ye Mong santai menjawab, maka biar Sop Hong. Bab 996, 59 hari. Liu Ye MNG menguap, malam ini tidak ada hiburan, akhirnya ia dipengaruhi orang lain. T6 NH diam-diam menatap TRN Cihai dan HC Hang, karena mereka pelatihan malam ini dibatalkan. Engkau adalah rumput hijau musim semi, burung terbang musim gugur. Ngotin Nguit bersenandung pelan, perlahan memperbaiki kekurangan, berencana setelah kembali ke kota langsung pergi ke studio. Bagaimana rasanya? Ia bertanya pada Espong. Sangat enak, bisa jadi lagu utama album baru. Lam El berbisik. Tidak album, menulis 1 lagu saja sudah melelahkan, album butuh lebih banyak. Ngotin Nguit menggeleng. Tenang, aku akan hubungkan kau dengan beberapa musisi, nanti kau akan mengerti. Lam El berkata pelan. Baik, itu masih bisa diterima. Ia menghela napas, tapi bergumam, masih perlu waktu untuk menguasai. Lam El menegur, kau baik dalam segala hal, hanya terlalu malas. Aku tidak malas, aku juga rajin. Ia mengangkat lirik, kurang dari setengah bulan aku menulis 1 lagu. Lam El tertawa, lihat orang lain, mereka bisa mencipta dalam beberapa hari, itu biasa. Kalau begitu suka tampil, kenapa tidak masuk dunia seni? Ia menggoda. Lebih baik jangan, dunia itu terlalu dalam, tidak cocok untukku. Ia menggeleng, aku hanya ingin bernyanyi sedikit, seperti pengamat. Kalau tidak ada survival 365 hari, ada survival 188 hari atau 266 hari. Ujarnya polos. Sudah, aku mau tidur. Ia meregang, giliran jaga malam biar aku. Baik. Lamel setuju. Aku juga tidur. Han Tan NGC menguap. Malam ini giliran jaga diputuskan menurut umur, dari kecil ke besar, pertama Han NH NGC, lalu gadis muda, lalu Tan NGC dan Espong. Tidurlah, nanti giliranmu. Espong mengusap kepala gadis. Tapi aku belum mengantuk. Kata Van Han. Ingat bangunkan aku.
Liu Yemeng menarik kakaknya tidur. Akhirnya hanya tersisa 3, Nhan NHNGC, Espong dan gadis. Ia duduk bersila, kelopak mata berat, kepala terangguk. Ia menepuk bahunya, NHNGC, tidurlah, aku jaga. Tenang, aku punya energi, kurang tidur 1 jam tidak apa-apa. Suaranya makin lembut, seperti hipnotis, membuatnya makin mengantuk. NHNGC, tidur, kata Van Han, lalu membawanya kembali ke persembunyian. Krek-krek. Kayu berderak, percikan terbang, gadis kembali dan duduk di samping. Ia menambah kayu. Masih belum lelah? Masih baik. Ia tersenyum, bersandar padanya. Kalau begitu tidur, jangan tahan. Ucapnya lembut. Baik. Ia menjawab, menikmati saat itu. Tidak mau tidur di persembunyian. Ia tersenyum, membiarkannya berbaring di pangkuan. Krek-krek. Ia menambah kayu, api membesar, ia menoleh. Terenci Hai dan Hace Hang tidur, diganggu nyamuk. Ia memejamkan mata, sudah terbiasa berjaga, bahaya akan membangunkan. Keesokan pagi sebelum matahari terbit, cakrawala redup, setengah jam ke fajar. Ia menguap, jam biologis membangunkannya. Ia melihat gadis, masih tidur nyenyak, sedikit air liur di pangkuannya. Tidur nyenyak sekali. Ia tersenyum, melihat ke persembunyian, semua masih tidur. Tandai. Ia memerintah dalam hati. Layar simulasi muncul, bulan baru, menunjukkan hari 1. Bulan baru, masih 59 hari sampai kompetisi selesai. Ia bergumam, lalu mengangkat kepala gadis, mengganti pangkuan dengan karung. Ia meregang, berjalan ke pantai, menemukan rumput laut terdampar. Ia menoleh, mereka masih tidur. Baiklah. Ia tersenyum, mengumpulkan rumput laut, menyimpan di keranjang bambu. Ia juga menemukan kerang, kepiting kecil dan kepiting biru, cukup untuk sarapan. Haruskah aku menyelam? Ia ragu, lalu menggeleng, menunggu mereka bangun. Waktu berlalu, langit makin terang, sinar matahari jatuh di pasir, matahari terbit lembut. Hari baru dimulai. Ia berbalik ke persembunyian, saudari Han sudah bangun, mata cerah. Bab 997, ATR, Kuangai Te Hari. Toi CNG Kuen. Espong CTHM. Espong, apakah kamu berjaga semalam? Han NHNGC hanya memakai jaket dan celana pendek kain linen, praktis untuk masuk air. Ada juga Van Han. Espong menoleh ke arah gadis itu. Terima kasih atas usaha kalian. Han NHNGC buru-buru menundukkan suara, tampak malu. Tidak apa, aku juga tidur sebentar. Espong melambaikan tangan, kemudian meregangkan badan di bawah matahari terbit dan mulai pemanasan. Kamu mau turun ke laut? Tanya Han NHNGC pelan. Iya, aku akan pergi setelah kalian semua bangun, jawab Espong santai. Sebaiknya jangan pergi. Han NHNGC menasihati, tanpa peralatan menyelam terasa tidak aman. Tenang, aku punya pengalaman. Espong tersenyum percaya diri. Baiklah, berarti hati-hati ya. Saudara perempuan itu saling bertukar pandang dan hanya bisa tersenyum tak berdaya karena ekspresinya jelas tidak akan mendengar nasihat. Han NHNGC memperhatikan sebentar lalu meniru gerakan pemanasan Espong sebagai latihan pagi. Aku ambil air tawar. Han NHNGC mengangkat panci besi dan menuju ke aliran kecil, melambat saat melewati Terenci Hai dan Hace Hang, melirik hati-hati lalu berjalan lagi. Waktu berlalu dan matahari naik, mengusir kegelapan. Selamat pagi. Liu Yemeng datang dan membangunkan yang lain, sulit tidur nyenyak di tepi pantai pagi hari. Selamat pagi semuanya. Ngotin Nguit mengangkat tangan, memperlihatkan pinggang ramping dan rambut pirang yang tergerai, memancarkan kecantikan malas. Semalam juga Espong berjaga ya? Tanya Liu Yethu. Bukan. Espong menggeleng dan berkata lembut. Aku juga tertidur. Ayo bangun semua. Van Han mengucek mata dan duduk. Semalam jaga, aku malah ketiduran. Van Han agak malu. Aku turun ke laut,
Jangan kemana-mana ya. Espong berpesan lalu melepas pakaian, hanya memakai celana pendek, mengangkat karung dan menuju laut. Espong? Panggil Van Han, tak berdaya. Hati-hati. Baik. Espong melambaikan tangan tanpa menoleh. Dengan cipratan air ia menyelam dan menghilang, meninggalkan para gadis di pantai menatap. Pagi-pagi sudah berenang? Terenci Hai bangun dan menatap bingung. Sepertinya tidak. Hace Hang berbisik. Pantai dipenuhi rumput laut dan kerang yang terbawa ombak, mudah dikumpulkan jika dicari. Hace Hang dia mengikuti sambil membawa panci. Kenapa hari ini tidak ada rumput laut? Terenci Hai tiba di pantai dan terpana, hanya melihat sedikit rumput laut mengambang. Apakah semua ini diambil Espong? Liu Yemeng heran. Mungkin. Van Han melihat keranjang bambu penuh rumput laut dan kepiting. Liu Yemeng meletakkan tangan di pinggul. Box. Kamu percaya rumput laut berjalan sendiri ke sini? Kamu kira aku bodoh? Tentu tidak. Terenci Hai berusaha menjaga sikap. Siapa bilang tidak? Liu Yemeng cemberut dan mengayunkan kepiting besar. Begitu tidak pantas, hidup bersama tidak perlu kejam, kata Terenci Hai dingin. Liu Yemeng menatapnya seperti melihat orang bodoh. Aku pastikan kamu bodoh. Hace Hang tak tahu harus berkata apa, ini kompetisi soal hadiah dan hak kepemilikan pulau, keadilan hanya tingkah. Aku ingat jelas. Liu Yemeng mendengus. Jika ada yang berdarah maka langsung dikeluarkan dari pulau, aku tidak bertanggung jawab, dia bukan Espong. Matanya bersinar semangat. Terenci Hai nyaris tersedak. Haha, mungkin Espong kalian sudah tenggelam, ia mengejek. Tidak mungkin, diamlah. Van Han menggoyangkan kepala, khawatir. Saya serius, dia menyelam beberapa menit dan belum muncul, mungkin tenggelam. Terenci Hai menyeringai, perasaannya mendadak membaik. Jangan panik, baru beberapa menit, belum terlambat. Liu Yetu cepat menenangkan. Tutup mulutmu. Liu Yemeng menggenggam segenggam pasir, memadatkannya dan melemparkannya ke arah Terenci Hai. Gila. Terenci Hai menghindar, terkejut oleh kekuatannya. HMPH, bicara omong kosong lagi dan aku robek. Mulutmu. Liu Yemeng marah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Espong, anak kecil, terlalu naif. Kita pukul dia? Han NHNGC mengambil sekop. Pukul saja, biar giginya copot. Lam El bersorak. Jangan bikin onar, akan mempengaruhi kompetisi. Ngotin Nguit berbisik. Lam El cemberut. Aku tahu, cuma omong saja. Di ruang siaran, penonton membanjiri obrolan. Apa Terenci Hai mau mati? Wanita marah itu menakutkan. Dia memang terlalu naif, Espongku tidak akan tenggelam. Itu Espongku, jangan klaim dia, aku bahkan berencana punya anak darinya. Tutup mulut, berhenti menggonggong online, temui aku di dunia nyata dan lihat apakah aku akan menusukmu. Bab 998, Cumi. Takut telur. Ngotin Nguit manyun. Liu Yemeng mengangkat tinju kecil, pura-pura garang, siapa berani bilang Espong jelek, aku hancurkan kepala anjingmu. Jaga kepalamu. Han NHNGC mendengus marah. Kamu yang? Suara Terenci Hai melemah. Biur. Dari jauh laut menampakkan kepala, Espong menyibak rambut panjang, memperlihatkan dahi bersih. Aku bilang tak ada apa-apa, jangan khawatir. Liu Yemeng menghela napas. Van Han berseru cemas, Espong, kau baik-baik saja? Aku baik-baik, kenapa? Espong mengernyit, bertanya berat, mereka mengganggu kalian? Mulut Terenci Hai berkedut, ganggu harimau betina itu? Untung tak diserang balik. Tidak, tenanglah. Van Han melirik Terenci Hai, lalu bertanya, kau masih mau menyelam? Ya. Espong mengangguk, menatap Terenci Hai dan Hace Hang, pikir Ngotin Nguit mudah urus mereka. Dia kembali menyelam, lincah bagai ikan. Di ruang siaran, penonton kirim peluru komentar. Jujur saja,
Menyelamnya Espong biasa saja, kasih aku ratusan tahun juga bisa. Ibumu bahagia sejahtera, semua keinginan terkabul. Harus telan makian lagi, hampir tak kuat. Hampir cabut pedang 40 meter. Kau kecewa? Liu Yemng melirik TRN Chihai. Ya, sangat kecewa. TRN Chihai menggertak gigi, sikap satria tak ada. Dia mendengus, berbalik dan pergi jauh. Di sini tak ada makanan jadi harus pergi. Hace Hang dia mengikuti, dia tak suka urus perempuan. Pertama, dia rasa perempuan merepotkan. Kedua, dia tak suka memukul, itu didikan dan harga diri pria. HM. Gadis-gadis mendengus bersama. TRN Chihai gemetar, melangkah cepat. Sama seperti dulu, takut. Lam El menghela. Belum pergi? Nhan Tanenggece berkerut, di ujung mata TRN Chihai dan Hace Hang berhenti, memungut sesuatu. Tempat ini bagus, kenapa pergi? Liu Yemng manyun. Lam El menghitung jari, masih berbahaya, kalau badai atau tsunami datang, sekali sapu habis. Tak ada tsunami kan? Liu Yemng ragu, Pulau Huinwit bisa saja ada tsunami. Tak ada yang mutlak, kalau gunung meletus atau gempa, tsunami menit saja. Lam El menggoda. Dengar kamu, tsunami seperti gratis. Mulut Liu Yemng meringis. Lam El tertawa, memang gratis. Cukup omong kosong, bantu cuci kepiting dan kerang buat sarapan. Liu Yetu lembut. Ya? Jawab mereka, bawa keranjang bambu ke sungai. Tinggal Van Han dan Ngotin Nguit di pantai. Tak apa, tenanglah. Ngotin Nguit menepuk bahunya. Aku tunggu bersamamu. Dia dudukan, berkata lembut, pria, walau pamer, tetap ada batas. Ya? Van Han diam mendengar. Biur. Laut muncul kepala lagi, Espong naik, lalu hilang. Setengah jam kemudian, ia seret tubuh lelah ke pantai. Bagaimana? Terluka? Van Han cepat tanya. Tidak, hanya lelah, istirahat akan baik. Espong senyum lembut, menampakkan gigi putih. Kalau begitu istirahat. Van Han lega. Ya, yang ini kuberi padamu. Espong lepaskan karung, penuh hasil laut. Ya? Van Han jawab, penasaran buka tali. Ah! Gadis menjerit, hampir jatuhkan karung. Apa itu? Tangkap apa? Gadis-gadis mendekat. Tidak, tak apa. Van Han melihat, di dalam ada cumi, 3-4 jengkal, mirip monster. Ya, kejutan tak terduga. Espong tersenyum. Hebat, cumi pun tertangkap. Nhan Nhngc bertepuk, diam-diam telan ludah. Hanya keberuntungan. Sebenarnya, ia lepaskan aura di dasar laut, ikan terbalik perut, dia tinggal pungut. Ada lobster. Juga belut, dan beberapa ikan. Gadis-gadis berseru. Terlalu banyak untuk dimakan, simpan untuk makan siang. Wajah Van Han memerah. Di balik karang ada lubang air, bisa simpan di sana. Han Tanenggece lembut. Abalon dan teripang makan sekarang, takut kabur. Liu Yemng polos. Ya? Van Han mengangguk, pisahkan. Baik. Liu Yemng jawab, berlari cari tali. Bab 999, orang sesuai namanya. Sop Hong, ayo sarapan. Van Han memanggil dengan suara jernih. Datang. Sop Hong meletakkan tongkat kayu, itu adalah alat pancing yang sedang ia siapkan, setelah berganti pakaian ia masih sibuk. Kelihatan sangat enak. Liu Yemong menelan ludah, duduk di depan panci besi penuh makanan laut pedas, 3 panci melimpah, dengan 2 guci keramik di samping. Sarapan yang begitu mewah. Mata Han Hungok berkilau, ia tidak bisa berpaling. Sesekali makan seperti ini tidak masalah. Van Han tersenyum cerah. Baiklah. Lam Lo mudah diyakinkan, lobster merah terang itu memang menggoda. Liu Yetu menggenggam tangan adiknya dan memberi isyarat, Sop Hong, kau makan dulu. Baik.
Sop Hong terkekeh, memasukkan selembar rumput laut ke mulut. Swish, swish, swish. Sumpit para gadis bergerak serentak, semua mengambil cumi. Cumi ini sangat enak, sama seperti sebelumnya. Liu Ye mau menyipitkan mata, menikmati rasa. Pedas dan segar. Bulu mata panjang Ngotin Nguyet bergetar, ia terus makan tanpa henti. Uhuk, hati-hati bicara. Lam Lo mengingatkan lembut. HMPH. Ngotin Nguyet terdiam. Enak tidak? Van Han berhenti, minum dari mangkuk keramik. Sangat enak, rasanya luar biasa. Sop Hong memuji tanpa ragu. Ya, benar-benar lezat, tidak ada bau amis. Liu Ye mau mengacungkan jempol. Itu bagus. Van Han tersenyum puas. Di sisi lain, Tran Chihai dan Hak Hang yang baru saja mengambil rumput laut, melongo. Mereka makan lobster? Tran Chihai mengendus, mencium aroma pedas. Ya. Hak Hang mengangguk. Bagaimana mereka bisa punya lobster? Tran Chihai kaget. Tidak tahu. Hak Hang menyeringai. Mereka makan sup makanan laut. Tran Chihai menelan ludah, aroma pedas membuatnya ngiler. Hak Hang melirik, sebenarnya ia juga ingin, tapi tetap tampak tenang. Bisa dimakan. Hak Hang berkata rendah, tapi melihat rumput laut dan kerang kecil mereka, selera pun hilang. Bagaimana bisa dibandingkan? Tran Chihai menusuk rumput laut, kuahnya hambar, rasanya tawar, langsung membosankan. Sangat pedas, seandainya ada lebih banyak kuah. Liu Ye Mong terengah. Beri aku kaki lobster. Lam Lo berkata polos. Aku juga ingin makan. Tran Chihai bergumam. Abalon ini besar sekali, tidak bisa ditelan sekali. Nhan Tan Ngok mengangkat sumpitnya, abalon kecil sebesar setengah kepalan tangan membuat iri. Ada abalon juga. Tran Chihai menggigit kerang kecil, hampir mematahkan giginya. Pertama kali makan teripang pedas, rasanya tidak buruk. Ngotin Nguyet berkomentar. Teripang? Tran Chihai terdiam. Ikan pasir juga dimasak enak, pedas tapi tidak amis. Liu Yetu memuji. Tran Chihai tidak ingin bicara lagi, bahkan ingin meninggalkan pantai. Setengah jam berlalu. Pop! Liu Ye mau menjilat kuah di jarinya, lalu bersendawa puas. Sangat kenyang. Ngotin Nguyet melempar cangkang kepiting ke api, matanya berbinar bahagia. Tidak apa-apa. Lam Lo mematahkan ranting untuk membersihkan gigi. Semua sudah kenyang? Van Han memegang ekor lobster, wajahnya masih belepotan kuah. Ya, sisanya untukmu. Sop Hong mengelus kepalanya penuh sayang. Masih banyak tersisa. Van Han menjawab polos. Semua milikmu. Liu Ye Mong bersendawa. Ya, aku kenyang. Nhan Tan Ngok berbisik. T6 Din mengatupkan bibir, mengangguk, aku sudah cukup kenyang. Bagus, jadi jangan buang-buang. Van Han tersenyum, mengupas ekor lobster lalu makan cepat. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebut, hati-hati tersedak. Sop Hong tertawa. Van Han menggembungkan pipi, tidak bisa bicara. Baiklah. Para gadis menjawab, membersihkan sisa cangkang kepiting dan kerang di tanah. Tidak mencari makanan? Hak Hang mengerutkan dahi. Tunggu, sepertinya mereka memancing. Tran Chihai berbisik, terus mengamati diam-diam, entah apa yang direncanakan. Hak Hang terdiam, orang lain hidup bahagia sementara ia hanya mengintip. Kenapa? Apakah mereka punya kail? Tran Chihai bergumam, kail jarang, siapa yang membawanya? Jarak lebih dari 10 meter tidak jauh juga tidak dekat, kail terlalu kecil untuk terlihat. Ngomong-ngomong, kau tahu apa artinya pengamat? Tran Chihai bertanya, mengingat Ngotin Nguyet berkata tadi malam bahwa 2 bintang itu adalah pengamat. Namanya sudah jelas, masih belum paham? Hak Hang menjawab dingin, apa yang ada di kepalanya? Aku tidak mengerti. Tran Chihai manyun, malu oleh tatapan Hak Hang. Jadi apa sebenarnya? Tran Chihai berkerut.
Hanya pengamat. Hak Hang menyeringai tipis. Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Tran Chihai berpaling, merasa kesal. Bab 1000, memancing di laut. Ya, air ini tampak dangkal, tidak cocok untuk memancing. Liu Yimeng membawa pancing dengan wajah santai, membuat kakak Niu terus melirik, betapa menonjolnya dia. Pancing ini milikku. Yun Han mengelap mulut lalu mengambil pancing dengan tenang. Lin Luo terdiam, berpikir, tampaknya aku benar-benar sudah tua. Kamu bodoh, bukankah kamu bilang ada anjing laut di sana, dan masih mau memancing? Liu Yishu melirik adiknya. Benar, kalau tidak sengaja memancing anjing laut akan repot. Liu Yimeng tertawa. Suo Feng berpikir lalu tiba-tiba berkata, ayo ke laut. Apa? Ke laut? Semua gadis terkejut. Ya, memancing di laut. Senyum Suo Feng semakin cerah, dia menjatuhkan pancing, mengambil pisau kayu, dan berjalan ke pantai. Tunggu, bagaimana kita pergi ke laut? Apa kau mau membuat perahu? Wu Tingyue berteriak. Pintar. Suo Feng berbalik dengan senyum cerah lalu berlari ke hutan. Tampaknya menarik. Liu Yimeng menjatuhkan pancing dan mengejarnya. Kupikir dia gila. Wu Tingyue bergumam, membuat perahu hanya untuk memancing, tak masuk akal. Mungkin dia terlalu bosan. Yun Han menutup mulutnya sambil tertawa. Dan kamu masih bisa tertawa, kenapa tidak menghentikannya? Wu Tingyue mencela. Kenapa menghentikan? Aku malah menantikan naik perahu. Yun Han tertawa bersemangat, wajahnya penuh harapan. Benar. Wu Tingyue tersenyum tak berdaya, hanya bisa menganggap Suo Feng terlalu senggang, tanpa kekhawatiran ia mencari kesenangan. Aku juga menantikannya. Nan Ruyu mengangkat tangan, lalu berbalik untuk membantu. Ruyu, kamu tetap di sini, biar aku yang pergi. Nan Qingyu menahan adiknya, menebang kayu cukup berbahaya. Baiklah, hati-hati. Nan Ruyu manyun. Ya, aku tahu. Nan Qingyu menjawab, mengejar langkah Liu Yimeng. Tak disangka tidak dapat ikan malah ingin membuat perahu. Liu Yishu tersenyum pahit, hari ini mereka tak bisa kembali ke kabin. Bagaimanapun, untuk mengisi waktu. Yun Han berkata lembut. Aku juga akan membantu, Kak Weiting, tolong jaga di sini. Liu Yishu mengangguk. Mereka mau apa? Chen Zixi tidak mengerti, terdengar seperti membuat perahu, sungguh mau ke laut. Akhirnya hanya beberapa gadis yang tertinggal di pantai, Ruyu, Wu Tingyue dan Qi Weiting, sisanya pergi membantu Suo Feng. Sekarang kita lakukan apa? Nan Ruyu melihat panci bersih, tak ada yang dikerjakan. Kita harus menganyam tali, untuk membuat perahu butuh banyak. Yun Han berkata ringan. Gunakan sulur, aku ingat di belakang tempat berlindung ada banyak, potong beberapa untuk dianyam. Suara Yun Han jernih, sulur dianyam jadi tali cukup kuat. Baik. Nan Ruyu mengangguk, mengambil pisau tentara lalu pergi bersama gadis-gadis. Qi Weiting juga ikut diam-diam, Wu Tingyue menghela napas lalu bergabung. Di hutan, Suo Feng memilih pohon, mencari batang yang lurus dan tebal. Kita tebang yang ini. Liu Yimeng menepuk batang pohon, memegang sekop militer, siap menebang. Ya, ini yang pertama. Suo Feng mengangguk, memilih pohon tinggi 3 atau 4 meter, batangnya cukup dipeluk satu orang. Baik, biar aku, kau tebang yang lain. Liu Yimeng melambaikan tangan. Kau yakin? Suo Feng bertanya. Tentu, percayalah padaku. Liu Yimeng mengangguk percaya diri. Suo Feng menatap sekop di tangannya, mulut berkedut. Dengan sekop militer? Tentu, kalau tidak dengan apa? Liu Yimeng balik bertanya. Baiklah, semoga berhasil. Suo Feng tertawa pahit lalu pergi ke pohon lain. Membawa pedang? Suo Feng bertanya. Ya. Nan Qingyu mengangkat pedang. Bagus, bantu kupas kulit, di sana ada beberapa hibiscus. Suo Feng menunjuk. Baik. Nan Qingyu menatap pedangnya, memang cocok untuk mengupas kulit. Dia berbalik, bergumam,
Kalau ada kapak pasti lebih baik. Suo Feng memilih pohon lain, mengayunkan pisau kayu, dengan tenaganya menebang tidak sulit. Dalam 10 menit sebuah pohon tumbang, dipangkas jadi batang. Terlalu sulit. Liu Yimeng mengerutkan kening, sekop macet, batang pohon hanya tergores. Aku bantu. Liu Yishu mengambil sekop. Sudahlah, terlalu sulit, sekop ini tak cocok, tanganku sakit. Liu Yimeng menghela napas. Tak masalah. Liu Yimeng mengatupkan bibir. Kalau begitu pelan-pelan, tebang sebisanya. Liu Yishu berkata lembut. Liu Yimeng menarik napas, mengangguk, hanya bisa begitu. Dia istirahat sebentar, lalu bersama kakaknya menarik sekop. Di sisi lain, Suo Feng sudah menebang 2 pohon, sekitar setengah jam. Suo Feng, perahu apa yang akan kau buat? Lin Luo bertanya penasaran. Rakit, bukan perahu. Suo Feng berkata hangat, lalu menebang lagi. Dia ingin membuat rakit, sederhana dan berguna, hanya perlu mengikat batang kayu. Tentu, apa kau mau sendirian di pantai? Suo Feng tersenyum. Tidak, aku tidak mau. Lin Luo menggeleng cepat, sendirian di pantai pasti membosankan. Suo Feng tersenyum, terus menebang.